follow Jesus sama receive Jesus. Nomor berapa tadi tuh? Yang 9 itu, nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Pelajaran 2, bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Baca. Bila kita belum berada di dalam kerajaan Allah, kehidupan kita bertentangan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali, bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus, dan memberi diri dibaptis dalam nama-Nya. Kita baca judulnya, nanti ayatnya firman Tuhan. Siapa yang baca ya? Satu-satu baca ya. Siap-siap Alkitabnya. Bertobat adalah respon pertama orang berdosa kepada Allah. Nomor 1, Bang Rafa bisa bantu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Setelah Bang Rafa ke Yeremi ya, siap-siap membaca firman Tuhan. Iya, yes. Tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua harus bertobat. Ya, udah paham itu? Bertobat adalah respon pertama orang berdosa kepada Allah. Bertobat judulnya, ingat ya, bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Tujuan preaching ini supaya kita paham firman Tuhan, bahwa kita harus bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi apa isinya? Sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana-mana untuk bertobat. Saya jelaskan lagi. Ini kan pemuritan dan penginjilan. Gospel message pertama kali dari Yerusalem kan, menyebar ke seluruh dunia sampai ke Papua. Dan sekarang gospel message itu akan kembali lagi ke Yerusalem. Akan kembali ke sana, ke Yerusalem, baru terjadilah pemisahan antara kambing dan domba. Generasi kalian ke bawah yang harus mempersiapkan diri kalian benar-benar menjadi Nuh dan Henokh. Ya, begitunya adalah seruan bahwa semua orang di mana-mana harus bertobat. Oke. Yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 9. Siapa yang udah baca? Kamu baca. 2 Petrus 3 ayat 9. Setelah Pino Jeremy ya, baru ke Osby. Silakan. 2 Petrus 3 ayat 9. Surat 2 Petrus 3 ayat 9. Kamu Markus ya Bang Pino? Ya, sekarang Jeremy dulu. 2 Petrus 3 ayat 9. Silakan baca Bang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa ya. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah Bapak itu ya. Ya, dia datang mencari orang yang berdosa supaya orang yang berdosa ini bertobat. Jadi Bapak ini sangat sabar. Bapak ini sangat sabar kepada kita manusia yang berdosa ya. Jadi karena ia menghendaki, kenapa harus bertobat? Ya, kenapa harus bertobat? Karena Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa. Tuhan tidak menghendaki di bumi ini ada yang binasa. Tuhan tidak menghendaki di keluarga kita nanti ada yang binasa masuk neraka. Tuhan tidak menghendaki kita ini teman-teman yang sudah ibadah di gereja blessing ini ada yang binasa. Tuhan tidak menghendaki, makanya Tuhan suruh kita bertobat. Bertobat artinya berbalik, meninggalkan dosa dan kejahatan, menjadi anak-anak Bapa yang baik. Ya, kenapa harus bertobat? Ya, karena bertobat itu adalah pintu keselamatan kita. Ya, tanpa pertobatan tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Ya, kenapa harus bertobat? Ya, karena Tuhan tidak mau kita binasa. Berarti orang yang tidak, jadi firman Tuhan ini mengajar orang yang tidak bertobat dia akan binasa. Tapi kalau kita mau menerima Tuhan Yesus dan mau bertobat, berarti kita menjadi orang yang selamat. Tuhan mau semuanya selamat. Tuhan tidak mau satupun binasa. Makanya kita berdoa, Tuhan, jangan ada satupun keluarga kami yang binasa. Doakan terus ya, Kak Risna tuh doakan terus ya. Kak Risna tuh doakan, Kak Yola ya. Kita sama-sama doakan keluarga kita supaya jangan ada yang binasa. Ya, supaya semuanya selamat. Didapat Bang? Bisa? Ya, coba next ya berikutnya ya. Markus 1 ayat 3 dan 4. Gampang ini kan Bang Vino? Ya, coba. Ya. Ada seorang yang sulit dalam turun
persiapkanlah jalan kebenaran, luruskanlah jalan baginya. Dan demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah diri dibaptis dan Allah mengampuni dosa. Yes. Kenapa di situ harus bertobat, Bang? Untuk pengampunan dosa. Jadi kita ngerti ya. Kenapa Pino? Apa khotbahnya hari ini? Bertobat, Pak. Kenapa harus bertobat? Ya, kalau kita bertobat dosa kita diampuni. Kalau tadi itu supaya kita tidak binasa. Ya. Jadi jelas ya firman Tuhan itu. Siapa yang khotbah tadi itu? Yohanes Pembaptis. Khotbah pertamanya adalah tentang pertobatan. Kenapa harus bertobat? Untuk pengampunan dosa. Bagaimana caranya supaya dosa kita diampuni? Kita harus bertobat, mengaku dosa. Ya. Markus 1 ayat 14-15. Ya. Bertobat adalah respon pertama orang berdosa kepada Allah. Next. Siapa lagi? Yang belum? Osbi. Kisah Rasul 2. Silakan Bang. Markus 1 ayatnya yang ke-14 sampai ke-15. Markus 1 ayat 14 sampai ke-15. Bang Osbi, ya. Firman Tuhan, Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah benar, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Ada dua pengkhotbah yang intinya sama, preaching-teachingnya tentang repentation. Tadi yang pertama yang berkhotbah adalah Yohanes Pembaptis. Basic preachingnya adalah tentang pertobatan. Yesus sama atau tidak? Ini Yesus yang khotbah ya. Sama nggak isi khotbahnya? Coba saya tanya kepada kalian, sama nggak isi preaching-teachingnya? Kalau yang tadi itu yang preaching adalah Yohanes Pembaptis. Kalau ini yang preaching adalah Tuhan Yesus. Sama atau tidak? Osbi. Sama teman-teman kalian bertiga? Sama nggak? Inti khotbahnya apa? Tetap ya, sama ya? Sama tidak? Sama nggak Chris? Jeremy sama nggak khotbahnya? Tentang pertobatan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat satu, percaya kepada Injil. Ya, all about Jesus, all about gospel. Jadi bertobat ya. Banyak orang nggak suka loh dengan khotbah. Kalian suka nggak sih dengan khotbah bertobat? Nggak suka pasti kalian. Aku dia nggak suka. Banyak orang nggak suka dengar khotbah pertobatan. Padahal waktu pertobatan itu diberitakan, terus kalau kita bertobat, pintu untuk kita itu terbuka. Pintu surga untuk kita masuk itu terbuka. Kalian bisa masuk. Ini maksudnya pemahamannya ya. Banyak orang kan nggak suka dengar khotbah pertobatan. Padahal itu harus diberitakan pertobatan itu untuk pengampunan dosa. Baru supaya kita tidak binasa. Bertobat dan percaya kepada Injil karena Tuhan tidak mau kita binasa. Dan dengan kita bertobat itu, pintu keselamatan untuk diri kita itu terbuka untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau saya dengar ini dan saya mau bertobat, pintu keselamatan saya itu terbuka di surga. Otomatis kan nama saya tercatat dan surga mengenal saya. Dan pintu kan ada 12 pintu tuh teman-teman, ada 12 pintu. Otomatis pintu itu kan terbuka. Waktu nanti saya ketok pintu, saya mau pulang masuk pasti diterima. Karena kita mendengar, membaca firman tentang pertobatan dan kita memahaminya dan kita mau bertobat. Nggak susah bertobat itu. Justru pertobatan itu adalah pintu keselamatan untuk kita masuk. Kenapa banyak orang tidak bisa masuk? Dia nggak bertobat. Kenapa dia nggak bertobat? Kan dia mungkin nggak memahami firman Tuhan. Bertobat itu bukan sesuatu yang menakutkan. Bertobat itu bukan sesuatu yang menakutkan. Bertobat itu adalah kasih. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Maka jalannya adalah Yesus. Jalannya bertobat dan percaya kepada Injil. Satu-satunya jalan. Ada tuh video di TikTok ya, saya nonton. Dia dibakar. Dia bakar teriak-teriak.
Kenapa kalian nggak bilang satu-satunya keselamatan itu hanya Yesus, satu-satunya keselamatan itu hanya Yesus, ya? Karena saya menerima pelajaran yang lain, bahwa masih ada yang lain. Kenapa kalian nggak bilang bahwa hanya Injil, hanya Yesus, saya bisa selamat dari neraka, hanya Yesus, hanya Injil, ya? Kenapa kalian nggak benar-benar ngingatin saya, ngajarin saya? Karena saya menerima tipu muslihat yang lain. Kita udah baca tadi di kata pengantar, ya. Jadi dia pikir dengan yang lain, dengan agama, perbuatan baik, dengan perilaku ini bisa ke surga. Tidak, tetap hanya bisa lewat Yesus. All about Jesus. Number 3 kan, all about gospel. Kenapa kalian nggak bilang hanya Yesus? Dia teriak-teriak di belakang, sudah terlambat, ya. All about Jesus, begitu, ya. Next, berikutnya. Oke, tadi yang pertama khotbahnya Yohanes Pembaptis bertobat. Kemudian khotbahnya Tuhan Yesus sama ya, bertobat. Ya, inilah sebelum kita diajar firman Tuhan lebih jauh, bertobat dulu. Next, kalau ini dari Petrus, ya, giliran siapa? Kau omong buruk. Bisa bantu ya Bang Ame? Kisah Para Rasul pasal 2. Bisa dapat Bang? Ya, silakan Bang baca. Yang lainnya tetap buka Alkitabnya juga ya. Silakan. Ya. Ya. Coba Kak Yola jelaskan ayat ini. Dengan bertobat apa saja yang kita dapatkan? Yes. Ya kan? Jadi bukan sesuatu yang nggak enak ya, bukan sesuatu yang menakutkan. Dengan bertobat dan memberi diri dibaptis, ya, ditekankan lagi untuk pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Tadi ada di poin menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus sama baptisan Roh Kudus itu ada di poin nomor 6 tadi. Ya kan? Nanti di Korintus itu dijelaskan. Ya, dengan kita bertobat, memberi diri kita dibaptis teman-teman untuk pengampunan dosa. Dan yang kedua, menerima karunia Roh Kudus berkat. Kayak Om Sian itu ya, dari muda kayak kalian dia rajin doa dengan kita bertobat, memberi diri kita dibaptis ya. Selain dosa kita diampuni yang satu, yang kedua kita dapat karunia Roh Kudus untuk saling melengkapi. Ya, dosa kita diampuni teman-teman. Ketika kita bertobat dan memberi diri dibaptis, dosa kita diampuni. Bertobat ini setiap hari kita bertobat. Ya, setiap hari kita ke gereja, kita dengan firman kita diingatkan, setiap hari kita bertobat supaya kita semakin bersih. Jadi bertobat itu bukan sesuatu yang memberatkan dan menakutkan, tidak. Untuk pengampunan. Kenapa orang dilempar ke neraka? Dia tidak dapat pengampunan dosa. Kenapa dia nggak bertobat? Kenapa dia nggak bertobat? Dia kan nggak tahu bahwa bertobat itu dengan cara menerima Yesus, menerima firman, dan menyerahkan hidup ini total kepada Tuhan untuk dibentuk dan diubahkan oleh firman. Begitu. Ya, sebenarnya tidak susah. Ya. Terima kasih ya Bang, Tuhan Yesus memberkati. Itu tadi nomor 5. Siapa yang khotbah itu? Bang Ame? Petrus. Berarti 3 ini sama nggak inti khotbahnya? Sama. Jadi kalau kalian dengar khotbah di YouTube ataupun di onsite, khotbah yang benar itu adalah seperti yang dikhotbahkan Yohanes Pembaptis, yang kedua Tuhan Yesus, yang ketiga Rasul Petrus. Itu khotbahnya sama. Kenapa sama? Karena inilah Injil Kerajaan Surga. Karena mereka itu semuanya diurapi oleh Roh Kudus. Jadi khotbah Roh Kudus itu pasti basicnya tentang Injil, tentang pertobatan. Inilah khotbah yang benar untuk keselamatan setiap manusia yang berdosa. Ya, jadi jelas ya. Jadi saya langsung tahu kalau khotbah-khotbah yang menyatakan ini nggak benar, ini saya langsung tahu. Dari mana saya tahu? Dari firman yang saya baca seperti yang kalian baca hari ini. Tadi Kak Isna bilang, ayo tekuni baca Alkitab. Ya minimal kita ada pemuritan, kita baca ini. Karena saya sudah tahu Alkitab yang saya baca ini, 3 pengkhotbah awal ini semuanya khotbahnya sama.
tentang Injil, tentang pertobatan. Rasul Yohanes Pembaptis khotbahnya ini. Kemudian Tuhan Yesus di Markus 1 tadi khotbahnya ini. Kemudian Rasul Petrus khotbahnya ini. 3 pengkhotbah ini sama intinya tentang pertobatan. Yang khotbah itu Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi mereka. Inilah namanya orang-orang yang ada Yesus yang asli. Ada roh kebenaran. Dari mana sih saya bisa tahu? Kalau saya nanti dengar khotbah di onsite atau di YouTube atau di medsos, saya langsung tahu karena saya langsung ingat 3 pengkhotbah yang saya sudah baca. Saya bacanya kayak mana? Kayak kalian ini baca, cuma kalian bacanya satu-satu ya. Kan kita ini bacakan satu-satu ayat. Kalau saya baca langsung keseluruhannya. Saya baca Injil Lukas, saya baca Injil Matius, saya baca Injil Yohanes, saya baca. Dari SMP saya sudah baca, makanya saya tahu. Begitu ya, basicnya adalah pertobatan. Oke, next, siapa lagi? Ya Bang, silakan Bang, bisa bantu Abang, nomor yang 6 ya. Benar ya? Kisah para Rasul 20 ayat 21. Iya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Iya. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, aku senantiasa, nanti Karisna yang jelaskan ya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ya, berarti maksudnya orang-orang Yahudi atau orang Yunani. Ada yang Kristen, ada yang enggak ya. Tujuan kesaksiannya adalah supaya mereka bertobat kepada Allah. Yang pertama, dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, coba Karisna mungkin bisa bantu ya, jelaskan kepada adik-adik ini. Yes. Kalau seseorang itu bertobat, pasti dia percaya akan Tuhan Yesus. Firman ini juga berkata kan, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau dibilang, kadang ada orang yang bilang katakan dia sudah bertobat. Kalau sudah dia bertobat, pasti dia percaya dengan Yesus. Percaya kepada Yesus itu seperti apa? Kalau menurut saya dari remaja sampai sekarang ini, percaya itu mengikuti teladan Yesus, follow dia, dia. Itulah bahwa kita ada yang bertanda bahwa kita ini bertobat. Menurut firman ini seperti itu. Bertobat berarti kita harus percaya kepada Yesus. Jangan kita bilang kita bertobat tapi tidak percaya kepada pertobatan. Pertobat adalah penyerahan total hidup, percaya mengikuti dia. Itulah maksud daripada firman ini. Jadi remaja-remaja itu harus juga bertobat, follow Jesus, dia. Karena gambar kita itu adalah Yesus, bukan orang tua kita, bukan siapapun. Tapi ikutlah dia yang benar-benar menjadi teladan kita. Percaya dia. Apapun yang kita percaya tentang Yesus, segala sesuatu melalui pertobatan itu kita tidak binasa, kita akan selamat. Semua kita menerima janji-janji kerajaan surga. Iya, bagus ya. Di sini kan katanya aku senantiasa bersaksi. Nanti kalau kalian sudah mengalami itu kayak kalian ini, dia sudah bersaksi sampai di luar negeri juga. Jadi tujuan kesaksian kita itu bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib. Dia sebagai mati di kayu salib. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi firman Tuhan perintah Tuhan untuk kita percaya dan bertobat. Jadi tujuan kesaksian dari Rasul Paulus adalah supaya semua orang, semua bangsa itu bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau bertobat itu artinya percaya. Kan awalnya tidak percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, bagaimana caranya supaya mereka bertobat? Ya, mereka harus percaya Tuhan Yesus. Saya sakit, ibu mau nggak didoakan? Ibu percaya nggak Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Kalau dia mau percaya, kalian doakan. Pasti dia akan menerima mujizat yang daripada Tuhan. Jadi tujuan kesaksian Rasul Paulus adalah supaya orang bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dengan dua inilah maka orang itu bisa selamat. Dosanya diampuni dan dia diselamatkan. Kenapa seperti itu? Karena Bapa itu sayang dengan kita yang berdosa ini supaya jangan ada yang binasa. Bapa korbankan anaknya mati di kayu salib bayar dosa kita. Berarti sama. Ini adalah pengkhotbah yang keempat. Ya kan? Kita sudah tahu, sama ya. Khotbahnya Rasul Yohanes Pembaptis, kemudian Tuhan Yesus, kemudian Rasul Petrus, dan kemudian Rasul Paulus, tetap ya khotbahnya ini. Jadi saya pun nanti kalau mau cerita ya intinya supaya nanti orang percaya dan bertobat gitu ya. Kau udah terima Tuhan Yesus belum? Nanti berikutnya
tinggal diajarin bagaimana nanti orang-orang lain mau percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagus. Terima kasih teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya. Jadi nanti ini, tolong nanti ini dibawa pulang, tolong nanti diisi ya. Kita akan jumpa lagi. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Melanjutkan, kita sudah sampai di nomor yang ke-6. Ya, kita akan baca arti bertobat ya sebelum kita nyanyi bagian B ya. Terima kasih teman-teman sudah bekerja sama, kita sudah baca bersama-sama dan sudah membahas bersama-sama. Kita baca yang B ya. Arti bertobat itu apa? Bertobat ya. Bertobat sama dengan metanoia, bahasa Yunani adalah keputusan dan tindakan untuk, kita baca nomor 1. Dapat? Jangan dulu dilipat sama guru, kita baca dulu. Kita baca dulu. Arti bertobat. Kita baca dari arti bertobat sama-sama ya. 2, 3. Arti bertobat. Bertobat adalah metanoia, Yunani adalah keputusan dan tindakan untuk 1. Berbalik total 180 derajat, meninggalkan kerajaan kegelapan dan pola kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa dan keinginan daging. Yang kedua, dan berbalik kepada Allah, hidup dalam kerajaannya menurut pola kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dikuasai oleh Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Nanti apa maksudnya? Nanti kita akan jumpa lagi di minggu depan ya. Akan share lagi arti bertobat. Jadi disimpan, tolong nanti diisi ya teman-teman. Nanti kita akan jumpa lagi di kalau untuk pemuda kita akan jumpa lagi di hari Sabtu. Kalau nanti untuk pelayan-pelayan kita akan jumpa lagi mungkin besok, Selasa, Kamis, dan Sabtu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaannya, ya, apakah isi gereja ini semuanya bertobat? Ya atau tidak? Jawabnya. Coba kalian jawab yang jujur. Apakah isi gereja ini semua orang-orang sudah bertobat atau belum? Sebelah sini, yes atau no jawabnya? Yes atau no? No. Sebelah sini? Hah? No ya. Ya kalian jujur ya. Ya, berarti kita semuanya akan benar-benar belajar firman ini ya, gitu. No ya, kita jawab jujur ya. karena arti bertobat itu arti bertobat itu meninggalkan kerajaan kegelapan dan pola kehidupan yang lama dan berbalik kepada Allah, hidup dalam kerajaannya menurut pola kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dikuasai oleh Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Jadi tadi Kak Risna udah ada ngomong tadi ya, waktu Kak Risna bersaksi tadi ya, jadi bagus ya. Nanti tinggal kita sama-sama sharing cara mempraktekannya. Kalian dengarkan dari kesaksian Kak Risna, dari Om Tante, kesaksian Pastor Kang. SMP dia diajak kakaknya ibadah ke gereja, kan gitu aja kan. SMP diajak kakaknya ibadah ke gereja, dia hanya ikut-ikut ya. Kemudian yang kedua dia baca Bible gitu kan, baru dia aktif doa dan aktif ikut pengajaran firman, jadi murid. Sebelum dia sekolah Alkitab, dia udah ikut pemuridan kayak gini. Bahkan nanti kalau orang udah pulang semua, mereka itu nggak boleh pulang. Pelayan-pelayan itu harus 2 jam berdoa lagi. Makanya mereka hidup dalam pertobatan terus sungguh-sungguh. Hasilnya jadi. GPPS itu kayak gitu loh. Kalau di Surabaya teman-teman, habis kebaktian minggu itu masih doa lagi, ibadah 2 jam. Sebelum ibadah itu semuanya berlutut menyembah Tuhan setengah jam. Pakai baju putih-putih itu ribuan itu berlutut menyembah Tuhan. Berlutut loh. Nanti ibadah 2 jam. Selesai ibadah orang pulang, masih ada lagi yang nggak pulang, dia ikut doa lagi 1 jam untuk dijamah Roh Kudus. Baru mereka pulang. Jadi kalau gereja Pastor Kang itu kayak gitu. Mereka berdoa lagi 2 jam. Makanya dia bertobat dan dia benar-benar jadi anak Tuhan yang hidupnya hidup dalam pertobatan dan dipakai Tuhan menjadi saksi karena kehidupannya seperti itu. Gitu ya. Kalau kita aktif ibadah, aktif gitu ya, aktif doa, pasti kita terus hidup dalam pertobatan. Nanti coba kalau sebulan nggak ibadah, coba perhatikan teman-teman yang nggak pernah ibadah lagi, udah berbulan-bulan. Jadi apalah mereka? Apakah mereka bisa hidup dalam pertobatan? Nggak bisa. Nanti bisa hilang keselamatannya. Terima kasih ya teman-teman.
Tuhan memberkati kita semuanya. Yesus Engkau baik. Biarlah firman yang sudah kita baca, kita ingat ya bahwa Bapa tidak menginginkan satu pun dari kita binasa. Satu jiwa kalian ini lebih mahal daripada harta kekayaan seisi dunia, karena nggak bisa digantikan. Ya, keselamatan kita itu hanya oleh Yesus. Ketika kita bertobat, dosa kita diampuni, diberi karunia Roh Kudus.